Bismillahirrahmanirrahim. Koperasi Islam Pasar Panjang yang ada di daerah Tujuh Koto, Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman adalah sebuah koperasi Islam yang didirikan oleh Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram, yang mana koperasi Islam ini bertujuan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Sufi Minang, yang mana pada video kali ini saya akan membahas tentang peninggalan almarhum Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram. Yang pertama masalah kancah, yang kedua kamar-kamar istri almarhum Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram, yang ketiga karate rokok, yang mana karate rokok ini dipergunakan oleh masyarakat umum dimanapun berada untuk pokok galeh, yang mana masyarakat ini berhubungan dengan Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram. Sahabat Sufi Minang dimanapun berada, sebagaimana yang sudah saya bahas di video sebelumnya tentang koperasi Islam Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram. Dan di video sebelumnya saya juga udah membahas bagian-bagian atau unsur-unsur peninggalan dari almarhum Syekh Biangku Saleh. Dan sahabat Sufi Minang dimanapun berada, bagi yang belum tahu tentang penjelasan sebelumnya, sahabat Sufi Minang bisa lihat di Jejak Sufi Minang tentang koperasi Islam Tatuo edisi 1 atau per 1 ya, koperasi Islam Syekh Biangku Saleh. Nah, seperti yang kemarin saya bilang di video sebelumnya, kita membahas masalah tentang kancah besar atau dalam bahasa Indonesia dibilang wajan besar, yang mana wajan ini berdiri pada tahun 1974 di bulan Rajab, dan kancah ini berdiri kurang lebih 11 hari sebelum almarhum Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram meninggal. Sebagaimana sejarah filosofinya tentang kancah ini atau tentang wajan besar ini, yang langsung diamanatkan oleh almarhum Syekh Biangku Saleh kepada istri-istri beliau menjelang 11 hari beliau meninggal, yang mana dalam wasiatnya dijelaskan bahwasanya almarhum Syekh Biangku Saleh mewasiatkan kepada istri-istrinya untuk membeli wajan besar atau kancah besar, dan setelah dibeli diletakkan di dapur umum atau di lokasi yang kita lihat sekarang, dan disitu nanti akan dipergunakan atau dibuat jenis makanan yang berbahan dasar 7 bahan pokok, yang nantinya dari 7 bahan pokok barusan akan dibikin sebuah makanan yang bernama bubur 7 macam, atau dalam istilah Minang disebut bubur 3 macam. Jadi sebagaimana yang sudah saya telusuri dan saya tanya kepada salah satu ahli waris dari almarhum Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram, di situ beliau menceritakan bahwa ayah beliau berwasiat untuk membeli kancah dan membuat bubur 7 macam. Namun di saat semua bahan-bahan sudah lengkap, wajannya sudah tersiap dan alat bahan-bahan sudah tersiap, maka bertanyalah istri beliau kepada almarhum Syekh Biangku Saleh,
dalam bahasa dialog Minang, bilo ka dibuat bubur kongku. Maka dijawablah oleh almarhum Sebianya Kusalia, bubur tersebut dibuat pada hari Kamis dan hari Minggu. Kenapa dibuat pada hari Kamis dan hari Minggu? Nah, dengan catatan pada hari Kamis dan hari Minggu, di waktu itulah almarhum Sebianya Kusalia mengajarkan mingguan atau wirid mingguan pada hari tersebut. Namun di saat waktu almarhum menjelang menutup usia, dan waktu itu direncanakan oleh istri-istri almarhum, mereka berencana membuat bubur tersebut pada hari Minggu. Namun sungguh disayangkan, sebelum bubur tersebut dapat dibikin atau mau dibuat, maka dengan melihat posisi wajan besar dengan wadahnya dan dengan bahan-bahan bakar atau kayu yang sudah lengkap dan terisi air, maka datanglah murid-murid dari almarhum atau murid almarhum, salah satu dari murid almarhum, mengisi kancah tersebut dengan kelapa. Kalau bahasa kami orang Minang menyebut kambiampo atau kelapa yang enggak kosong kali ya. Nah, diisi oleh beliau. Setelah diisi, dibakar dan kata dihidupkan api. Ketika air dalam wajan tersebut yang diisi dengan kelapa udah mateng dan setelah dingin, maka dipakailah oleh orang yang membakar tersebut buat cuci muka dan mandi. Alhasil sewaktu itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan dalam sejarah yang saya telusuri dari salah satu anak almarhum, yang orang tersebut yang awalnya kalau kita bilang kurang normal atau dalam arti kata waras, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan para walinya, melalui benda dari walinya atau melalui benda yang berhubungan walinya, maka sehatlah orang tersebut. Wallahu a'lam. Sehingganya sewaktu itu, selang beberapa hari setelah wajan ini diisi air dan dipakai oleh murid beliau yang kurang sehat barusan untuk cuci muka dan mandi, pas hari Sabtunya, Sabtu malam, di waktu itu berpulanglah atau dipanggillah sang ilahi, dipanggillah almarhum Sebianya Kusalia untuk menghadap sang ilahi. Dan sebelumnya kita telusuri dalam sejarah, waktu Sabtu pagi, almarhum Sebianya Kusalia Al-Mukarram memang pernah berkata kepada salah satu anaknya dan para muridnya, beliau berkata dalam bahasa dialog Minang, ambo kini ku kerajonya, besok ambo ndak ke kerajo le do. Jadi di situ wallahu alam, ternyata benar. Hari beliau berkata esoknya dia nggak bakal kerja lagi, itu adalah hari dimana beliau nutup mata untuk selama-lamanya. Alhasil, karena beliau udah meninggal, maka warga setempat beserta istri dan anak-anak almarhum, maka mereka disibukkan untuk mengurus jenazah suaminya, dari istri, anak, ayahnya, dari seorang anak, sehingga terabaikanlah yang wasiat tersebut, yang mana wasiatnya wajan besar dipergunakan untuk membuat bubur dengan bahan dasar 7 jenis bahan dapur atau jenis 7 bahan masakan. Wallahu alam. Nah, inilah kondisi yang kita lihat sekarang. Wajan besar yang isi kelapa 3 yang isi air. Selanjutnya, sebagaimana sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kita akan membahas tentang kamar-kamar dari istri almarhum Sebianya Kusalia Al-Mukarram. Kita langsung aja ke TKP.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Sufi Minang dimanapun berada, khususnya Sufi Minang, Pariaman, sekitarnya, atau lebih besarnya lagi kita bilang Sumatera Barat, dimanapun berada. Kita akan bahas istri dari almarhum atau kamar istri dari almarhum Syekh Bianya Kusaliyah Al-Mukarram. Sebagaimana yang kita perhatikan dari pintu awal masuk dan sebelah kanan kita menemukan sebuah kamar, yang mana kamar ini adalah tempat kediaman dari istri almarhum Syekh Bianya Kusaliyah yang bernama Umi Karui, atau dalam bahasa Minang disebut dengan Uwai Karui. Nah, almarhum Syekh Bianya Kusaliyah Al-Mukarram menikah dengan Umi Karui itu pada tahun 1935 Masehi. Dan Umi Karui ini sendiri berasal dari daerah Pasialaweh, daerah Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, dari hasil perkawinan almarhum Syekh Bianya Kusaliyah dengan Umi Karui, beliau memiliki 3 orang anak. Yang pertama Shin Kabir, atau dalam istilah Minang dibilang Sin Gadang, yang bertitelkan Tuanku Anda. Yang kedua Samiah, seorang perempuan. Yang ketiga Husin Saghir, atau dalam istilah Minang disebut Sin Kete, atau dalam lebih akrabnya lagi di daerah Sungai Saria, Simpang Goba, atau daerah Pasar Panjang, lebih akrabnya yang Sin Saghir dipanggil dengan istilah Ma Ete. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk kepada kamar yang kedua. Nah, di kamar yang kedua ini itu adalah kamar dari istri almarhum yang bernama Umi Munah. Ini kamarnya Umi Munah, yang mana beliau almarhum Syekh Bianya Kusaliyah Al-Mukarram itu menikah dengan Umi Munah pada tahun 1940 Masehi. Dan Umi Munah ini sendiri itu berasal di daerah Tago, Bulukaso, Sungai Saria, Tujukoto, Padang Pariaman. Sahabat Sufi Minang dimanapun berada, dari perkawinan beliau dengan Umi Munah, beliau memiliki 3 orang anak. Yang pertama bernama Abu Kasim, yang bertitelkan atau gelar Tuanku Nan Renceh almarhum. Yang kedua Hajah Aminah. Yang ketiga Abdullah. Inilah kamar beliau, atau kamar dari istri beliau yang bernama Umi Munah, atau dalam istilah Minang disebut Uwai Munah. Sekarang kita masuk kepada kamar yang ketiga. Nah, kamar yang ketiga. Nah, sahabat Sufi Minang, di kamar yang ketiga ini adalah kamar kediaman dari istri almarhum Syekh Bianya Kusaliyah yang bernama Umi Bakni, atau dalam istilah Minang disebut Uwai Bakni. Nah, almarhum Syekh Bianya Kusaliyah Al-Mukarram itu menikah dengan Umi Bakni pada tahun 1952 Masehi. Dan Uwai Bakni ini sendiri berasal dari daerah Cimpago, Pariaman. Dari perkawinan beliau dengan Uwai Bakni, beliau memiliki 3 orang anak. Yang pertama Haji Ahmad Tuanku Kete, yang kedua Sulaiman Tuanku Kacia, yang ketiga seorang perempuan, yang mana yang perempuan dalam sejarah yang saya telusuri dari anak dari almarhum Syekh Bianya Kusaliyah, yang perempuan ini umurnya singkat. Lanjut, kita masuk ke kamar yang paling terakhir, yang paling belakang. Nah, kamar yang paling belakang ini adalah kamar dari istri almarhum Syekh Bianya Kusaliyah Al-Mukarram. Yang kamar yang keempat ini, atau kamar yang terakhir, itu adalah kamarnya Umi Hana, atau lebih akrab dalam bahasa Minang atau lazimnya orang Sungai Saria bilang tentang beliau itu Wayabun. Nah,
almarhum Sebianya Kusalia menikah dengan W. Abun pada tahun 1953 Masehi. W. Abun ini sendiri itu berasal dari daerah Ambung Kapur, Padang Sago, Kecamatan Sungai Sari, Padang Pariaman. Nah, dari pernikahan almarhum dengan Umi Ana atau W. Abun, beliau memiliki 3 orang anak. Yang pertama Siti Rahmah, yang kedua Siti Sofia, yang ketiga Yusuf yang bertitulkan Tuanku Sri Talua. Cuman anak almarhum yang bernama Yusuf Sri Talua, dia memiliki umur yang singkat. Dan yang paling bungsu Hajah Syarifah. Sebagaimana yang saya telusuri dari anak almarhum Sebianya Kusalia, anak almarhum yang bernama Tuanku Sri Talua itu memang berdasar dari alasan atau sebuah asbab almarhum Sebianya Kusalia pernah bernazar kepada salah satu kakak kelas dari beliau yang bernama Tuanku Sri Talua. Seandainya beliau memiliki seorang anak laki-laki dari Umi Ana, maka anak tersebut bahkan diberi gelar atau titel Tuanku Sri Talua. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berselang tidak lama almarhum Sebianya Kusalia bernazar, maka lahirlah anak dari almarhum Sebianya Kusalia, seorang laki-laki. Maka langsung diberi gelar oleh almarhum Sebianya Kusalia dengan gelar Tuanku Sri Talua. Oke sahabat Sufi Minang dimanapun berada, sekarang udah jelas tentang kamar-kamar dari istri almarhum Sebianya Kusalia Al-Mukarram. Lanjut. Oke sahabat Sufi Minang dimanapun berada, sekarang kita membahas masalah tentang karate rokok atau bungkus rokok. Yang mana pada video sebelumnya, bagi sahabat Sufi Minang dimanapun berada, kalau belum melihat video sebelumnya, sahabat Sufi Minang bisa cek di Sufi Minang, Jejak Sufi Minang, cek videonya Jejak Sufi Minang, terus lihat yang judulnya Koperasi Tatuwo Part 1 Sebianya Kusalia Al-Mukarram. Nah, seperti yang kita lihat ini adalah karate rokok atau bungkusan rokok. Nah, selain yang seperti yang kita bahas di video sebelumnya, ini adalah kertas rokok yang mana dikumpulkan waktu era almarhum Sebianya Kusalia Al-Mukarram, dikumpulkan oleh almarhum yang karena dijual oleh masyarakat setempat kepada almarhum dan dibeli oleh almarhum dan dikumpulkan. Nah, sesuai sejarah yang saya telusuri dari anak almarhum Sebianya Kusalia, salah satu ahli waris dari anak almarhum, di situ dijelaskan ketika kertas rokok ini sudah terkumpul banyak. Nah, dari situ bertanya-tanya istri dari almarhum Sebianya Kusalia kepada almarhum Sebianya Kusalia. Dalam dialog Minang, istri almarhum berkata, "Engku untuk karate rokok ko banyak-banyak nak engku sampai bakaruang-karuang bana banyak." Nah, waktu itu almarhum Sebianya Kusalia menjawab, "Suatu saat nanti pasti ada gunanya." Itulah ma'rifatnya seorang wali Allah. Kalau kita manusia biasa mungkin nggak bisa mencerna. Cuman seorang wali Allah, mereka diberi karomah oleh Allah sehingga mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Atau kalau kita bilang ma'rifat atau karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dijelaskan, seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunat, selain dia mengerjakan hal yang fardu, mengamalkan amalan sunat, maka dari situ Allah memberi mereka sebuah karomah. Nah, setelah kertas rokok ini terkumpul, maka di masa itu datanglah seorang pedagang atau orang biasa datang kepada almarhum Sebianya Kusalia. Waktu itu mereka berkata dalam dialog Minang,
kungku galih bolangang banangku baa carwe kungku. Nah dari situ dijawab oleh almarhum sebianya kusal ya. Lah ada surat cukup. Surat cukup itu sendiri adalah sebuah KTP, dan setelah saya telusuri ternyata itu adalah KTP pertama yang punya bahasa Arab Melayu yang ada di daerah Sumatera Barat. Subhanallah, KTP pertama dengan tulisan bahasa Arab Melayu. Dan itu dicetak pada tahun 1964 Masehi. Nah dari situ apabila orang tersebut tidak memiliki surat cukui atau KTP yang bahasa Arab Melayu barusan yang diterbitkan langsung oleh Koperasi Islam Sebianya Kusal Al-Mukarram, maka almarhum Sebianya Kusal Al-Mukarram tidak langsung menjawab atau tidak langsung mengasih jawaban dari permintaan orang tersebut sebelum mereka memiliki KTP tersebut. Nah singkatnya setelah KTP itu dibikin, cuman dalam video kali ini saya nggak memperlihatkan bentuk KTP-nya, tapi di video selanjutnya saya akan kasih lihat. Nah setelah KTP tersebut diisi, dari situ langsung dikasih oleh almarhum sebuah kertas rokok. Ini kertas rokoknya, bentuk-bentuk kertas rokok. Nah kita perhatikan lagi, kita ulang lagi. Ini bentuk kertas rokoknya. Nah kertas rokok ini nantinya akan dilampirkan atau satu paket dengan surat cukui barusan atau surat KTP dengan berbahasa Arab Melayu. Nah KTP Arab Melayu itu pembuktian kalau orang tersebut telah sah menjadi anggota Koperasi Islam Sebianya Kusaliyah Al-Mukarram. Koperasi Islam Sebianya Kusaliyah Al-Mukarram. Nah setelah diakui menjadi anggota koperasi, maka diberikanlah surat kertas rokok ini. Nah kita lihat lebih jelas. Nah kertas rokok ini seperti yang kita lihat di pojok sebelah kanan itu ada sebuah bolong, dan bagian tengahnya itu ada bacaan stempel yang mana bacanya Tuanku Salih. Nah stempel ini adalah tanda tangan dari almarhum Sebianya Kusaliyah. Jadi kertas rokok ini diberikan oleh marhum satu paket dengan kartu surat cukui. Dalam dialog Minangnya disebut karate rokok ini adalah pokok atau modal buat usaha. Kalau dalam bahasa Minang, pokok manggaleh. Kok ke manggaleh wa, ya do pokok dulu lah, do pokok mangko balapu. Nah, sahabat Sufi Minang dimanapun berada, jadi pada hakikatnya karate rokok ini dikumpulkan oleh almarhum Sebianya Kusaliyah atau orang-orang datang menjual kepada almarhum Sebianya Kusaliyah, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan dan menjadi sah atau boleh berlaku, itu ada dua syarat. Yang pertama bolongan sebelah kanan, dan kedua stempel tanda tangan dari almarhum Sebianya Kusaliyah Al-Mukarram. Nah inilah pokok modal usaha siapapun yang datang kepada almarhum Sebianya Kusaliyah Al-Mukarram. Atau seperti yang kita bilang, orang-orang yang ada foto warung nasi rumah makan Padang pada zaman dahulunya itu pasti memiliki yang namanya kartu rokok modal berusaha berbarengan atau satu paket dengan KTP bahasa Arab Melayu surat Koperasi Islam Pasar Panjang. Oke sahabat Sufi Minang dimanapun berada, mungkin sampai di sini dulu video tentang jejak Sufi Minang edisi kedua. Insya Allah di video selanjutnya saya bakalan membahas tentang surat cukui barusan atau surat KTP dengan bahasa Arab Melayu yang diterbitkan oleh Koperasi Islam Pasar Panjang Sebianya Kusaliyah semenjak tahun 1964 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi Islam Pasar Panjang yang ada di daerah Tujuh Koto, Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman adalah sebuah koperasi Islam yang didirikan oleh Syekh Biang Kusaliyah Al-Mukarram
yang mana koperasi Islam ini bertujuan mengangkat jejak-jejak sufi atau ahli tasawuf yang ada di daerah Minang. Baiklah, tidak bertele-tele, kita langsung aja masuk kepada topik pembahasan. Yang mana pada video ini saya akan membenahi atau memperbaiki video saya yang sebelumnya, yang karena mohon maaf karena suaranya kurang jelas, karena maklum masih pemula. Tapi insya Allah pada video ini akan saya jelaskan lebih jelas dan pembahasannya lebih real, dan insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Koperasi Islam Pasar Panjang yang ada di daerah Tujuh Koto, Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman adalah sebuah koperasi Islam yang didirikan oleh Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram, yang mana koperasi Islam ini bertujuan untuk memakmurkan masyarakat sekitar, khususnya daerah Sungai Sari pada umumnya. Dan di samping itu, perlu sahabat sufi ketahui bahwa sesungguhnya koperasi Islam Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram ini itu ternyata sudah berdiri semenjak tahun 1905 dan diperbaharui hingga akhirnya dikeluarkan surat resmi pada tahun 1964 Masehi. Yang mana kita lihat ini adalah struktur bangunan koperasi Islam Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram. Baiklah, sahabat sufi, langsung aja kita masuk ke dalam untuk memperhatikan apa aja yang ada di lokasi ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di bagian luar ini kayaknya seperti ada sebuah kancah atau kuali besar dan ada beberapa biji kelapa. Dan insya Allah nanti bakal kita bahas juga itu kancah itu apa dan kelapa itu fungsinya buat apa. Dan simbolis-simbolis apa aja yang terkandung pada kelapa tersebut. Ini kita lihat bangunan ini ada 2 tingkat, yang bagian di bawah dan bagian di atas. Tapi yang pertama kita cek dulu bagian di bawah apa aja yang ada atau apa aja isinya di koperasi Islam Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram yang di bagian di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang kita lihat, sahabat sufi dimanapun berada, ini ternyata di dalam ini banyak sekali jenis benda-benda peninggalan dari almarhum Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram. Salah satunya kita lihat ini ada kayaknya yang warna merah, itu kayak kincir. Dan ada lemari juga warna merah. Dan di atasnya kita lihat itu kayak ada apa ya? Daun kelapa atau istilah orang Minang menyebut itu daun karisia. Dan ini juga ada bangku panjang dan satu bangku khusus yang bagian depan dan sampingnya bangku panjang. Nanti kita akan bahas apa aja ini masalah bangku ini gimana dan kursinya itu apa dan dipergunakan buat apa. Insya Allah nanti kita jelaskan. Kita coba lihat dulu di sekitar dalam ini. Yang daun karisia ini kayaknya banyak juga. Dan ini kayaknya juga ada batok kelapa. Atau bahasa orang Minang itu menyebut tempurung kerambi ya. Dan juga ada meja-meja. Dan ruangan ini kayaknya memang lumayan luas. Lanjut kita cek. Ini yang daun karisia peninggalan almarhum Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram. Dan kalau kita lihat ini kayaknya ikatannya juga lumayan banyak. Dan apa aja fungsinya insya Allah kita akan bahas. Dan kita jelaskan di
video ini. Dan kita cek di sini di dalam lemari merah ini kayaknya ada kertas rokok yang udah disusun-susun dan dirapikan dan ditaruh di dalam lemari. Nanti kita juga akan bahas kertas rokok itu apa aja. Dan semasa almarhum Syekh Kusaleh kertas rokok itu berapa? Insya Allah akan kita bahas. Lanjut dulu, kita cek lagi. Ini kursi yang satu yang barusan. Ini kursi ini buat apa? Insya Allah akan kita bahas. Dan kita perhatikan dulu struktur semua. Dan kita lihat di situ ada kincir atau bahasa orang Pariaman menyebut kinci ya. Ini kinci warna merah. Ini sepertinya udah dicat terbaru kayaknya. Bukan warna aslinya lagi, cuman kincirnya itu masih kincir asli. Dan kita lihat juga ada batok kelapa atau yang dibilang tempurung, lembulee. Dan itu juga ada kapal yang dimuseumkan. Ya, kita lihat itu ada kapal yang dimuseumkan di dalam lemari kaca. Dan kalau kita lihat di situ warnanya hitam sama putih ya. Dan kita cek lagi itu juga ada luka buat belut nih. Atau bahasa orang Minang menyebut luka balui. Itu fungsinya juga buat apa? Insya Allah dalam video ini akan dijelaskan. Dan itu apa aja fungsinya? Insya Allah juga akan dijelaskan dalam video kali ini. Dan kita cek balik dulu lebih dekat lagi. Ini yang daun karisia barusan. Atau dalam bahasa Indonesia itu daun kelapa yang udah tua ya. Kalau orang Minang menyebut itu daun karisia. Nah, daun karisia ini dalam filosofi orang Minang itu menjelaskan salah satu unsur suluh bendang dalam nagari. Dan ini kertas rokok waktu almarhum Syekh Kusaleh masih hidup, ini dikumpulkan dan memang dijual oleh masyarakat setempat. Dan dijual kepada almarhum Syekh Kusaleh. Dan berapa uang yang beliau ambil di saku beliau, maka sebanyak itulah rezeki orang yang telah mengumpulkan kertas rokok tersebut. Atau dalam bahasa Minangnya, kungku balik kata rokokanku, abarata karu ide menengku piti dalam sakue, asa banyak tuh rezeki orang itu tuh mah. Dan manengku pun, dan almarhum pun tidak ada bahasanya itu dalam arti kata, apa ya, kalau kita bilang, kalau kita mungkin, kalau kita ngorek kantong, gitu, kita bakal berpikir, ini bakal gue kasih berapa. Dan ini kalau gue kasih ntar uang gue habis. Cuman subhanallah itulah perbedaan seorang wali Allah dengan kita manusia umum. Wali Allah mereka tidak ada memikirkan duniawi. Yang mereka pikirkan itu ada akhirat. Gimana mereka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kertas rokok ini dijual kepada almarhum Syekh Kusaleh. Dan selanjutnya kita cek bagian di depan itu kincir, ini kursi. Nah, kursi ini sahabat sufi dimanapun berada, ini adalah ruang rapat dari almarhum Syekh Kusaleh Al-Mukarram dengan murid-murid beliau. Nah, di sini bisa dibilang apabila ada terjadi sebuah permasalahan atau sebuah kendala, atau kita bilang ini tempat rapat. Nah, di samping ini ada tempat kedudukannya para murid almarhum Syekh Kusaleh. Kita lihat di bangku bagian kiri dan kanan itu tempat kedudukan para murid-murid beliau. Sementara yang bagian tengah itu adalah tempat khusus beliau. Nah, disinilah dibahas seandainya seumpama si A bikin sebuah kesalahan, apa konsekuensi yang harus dilakukan? Nah, di sini akan kita jelaskan. Almarhum Syekh Kusaleh
beliau juga membuat peraturan sendiri karena yang namanya bahasa koperasi Islam pasar panjang. Nah, di sini juga dibahas konsekuensinya apa aja dan peraturannya gimana aja. Salah satunya, apabila ada sebuah perkelahian antara si A dengan si B. Nah, almarhum Sebianya Kusalia, apabila dalam perkelahian tersebut tidak ada yang mencederai atau dalam kata nggak ada berdarah atau terluka. Nah, almarhum Sebianya Kusalia bakal mendenda setiap orang dengan seekor ayam. Nah, bahasa awak gaminangnya kok baca si A sama si B. Kok dia pakor piti satu lah, pakor piti dua tu lah, atau dia pakor bunguian lah. Nah, di dando dek mana konya Kusalia. Badan donyo pembantai ayam si kuo sorang. Kalau seandainya padagah didando dengan saiko kambiang. Nah, lanjut di sini ada kinci. Kinci ini adalah peninggalan almarhum Sebianya Kusalia. Kalau dalam sejarahnya kinci ini adalah perputaran otak manusia. Cuman wallahu alam. Nah, cuman dalam filosofinya kincir ini ketika ada permasalahan, katakanlah sebuah usaha atau dalam pemikiran yang rumit, maka diunsurkan syariatnya dengan kincir. Nah, selanjutnya ini ada luka ikan. Luka ikan ini adalah buatan dari murid almarhum Sebianya Kusalia, cuman memang mengandung unsur filosofi, yang mana unsur filosofinya masuk bisa keluar indah atau basawa itu mah. Nah, batok kelapa yang udah diikat, kalau kita hitung ada 7, wallahu alam. Ini benar-benar unsur tasawuf atau unsur kehidupan manusia, gimana manusia itu. Baso dewaannya ada nang kapaloi besi, ada nang kapaloi ampo. Kalau nang besi, bisa dipakai kalau nang ampo, wallahu alam. Tapi salah satu tetap ada fungsinya. Nah, sedangkan itu luka balui. Nah, luka balui itu yang membuat adalah murid almarhum Sebianya Kusalia di daerah bagian dari. Dan selanjutnya, sahabat sufi dimanapun berada, kita lanjut. Insya Allah itu bagian bawah kita akan masuk di bagian AT-nya. Aku itu jenjang KT. Di Koperasi Islam, Syekh Buya Kusalia Al-Mukarram. Kita masuk dulu, adabnya jangan lupa kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Itu adalah ruangan dari almarhum Syekh Buya Kusalia bagian AT. Atau kecewa bagian di AT. Nah, kita lihat di siko di ruangan itu kayaknya yo sadia elok juo lapangnya. Lumayan luas. Dan kalau kita lihat strukturnya ya lumayan dalam arti kata maha dahsyat kekuasaan Allah. Kalau kita hitung setiap rangkaian dari tiang-tiangnya itu memang benar-benar mengandung unsur filosofi banget. Unsur-unsur kehidupan, unsur-unsur yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu. Nah, di depan ini kita lihat ada sebuah tempat tidur atau bahasa Minangnya kasur tempat lalu. Insya Allah di video ko bakalan bojalahin juga kasur tempat lalu ko fungsinya apa dan digunakan untuk apa. Insya Allah. Nah, untuk lebih jalannya, sahabat sufi dimanapun berada. Nah, di siko juga kita lihat ada tanduk rusuh. Oke, tidak bertele-tele langsung saja. Di kasur itu adalah tampe istirahat almarhum Syekh Buya Kusalia Al-Mukarram. Nah, kita lihat loh di situ ada kamar bilik. Nah, kamar bilik itu bakalan kita bahas lo nanti cie duo. Nah, bilik nangka duo. Bilik nangka duo itu bilik sia, insya Allah kita bahas juga. Itu bilik nangka 3, insya Allah kita bahas sampai bilik nangka 4. Insya Allah di video ko bakalan kita bahas. Nah, sahabat sufi Minang dimanapun berada, akan kita bahas yang pertama masalah tampe kasur ko. Yang kasur ko adalah tampe istirahat almarhum Syekh Buya Kusalia, yang mana di kasur ko tampe beliau duduk serta istirahat sewaktu beliau selesai mengajarkan murid-murid beliau tentang pengajian syariat. Yang mana syariat itu bahasa mengaji fikih, tafsir kitab gundul,
dan unsur-unsur tasawuf yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam istilah orang tarikatnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Kalau bahasa orang tarik cuma bahasanya ampe dulu, ampe di dalam. Siana ampe dulu, sia yang ampe di dalam. Nah, setelah beliau selesai dan mengajarkan murid-murid beliau, maka beliau tidur dan istirahat di tampe kasuako. Ikulah tampe kasuo peristirahatan almarhum Sebianya Kusalia yang ada di lokasi Pasar Panjang Sungai Sariak Tujokoto, berdekatan dengan Masjid Koperasi Islam Pasar Panjang Syekh Bianya Kusalia Al-Mukarram. Nah, kita perhatikan selanjutnya itu cigo yang bilik yang paling belakang. Nah, yang bilik di belakang, bilik nang kedua, bilik nang ketiga, bilik nang keempat dan pintu masuk. Maaf sebelumnya sahabat Sufi dimanapun berada, bahasanya agak campur. Cuman insya Allah nanti bakal lebih diperhalus lagi, lebih diperjelas lagi di tutorial di video selanjutnya. Maklumi saja, aku masih pemula, tapi niat saya pribadi itu adalah untuk menguak misteri perjalanan para sufi, khususnya Syekh Bianya Kusalia Al-Mukarram yang ada di daerah Minangkabau, Tujokoto, Sungai Sariak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Sufi, Jejak Sufi Minang. Hari ini kita akan membahas tentang peninggalan almarhum Syekh Bianya Kusalia yang ada di lokasi Sungai Sariak, Pasar Panjang, Tujokoto. Sungai Sariak, Tujokoto. Hari ini kita akan membahas salah satu bangunan peninggalan bersejarah, peninggalan almarhum Syekh Bianya Kusalia yang bernama Koperasi Islam Pasar Panjang. Oke, sahabat muslim semua, akan menelusuri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Jejak Sufi Minang, alhamdulillah kita udah masuk ke dalam bangunan Koperasi Islam Pasar Panjang, peninggalan almarhum Syekh Bianya
Ini Ungku Saleh Al-Mukarram. Insya Allah dalam video ini kita akan membahas tentang apa aja peninggalan-peninggalan atau unsur dakwah yang pernah menjabar atau dilaksanakan oleh beliau semasa hidup beliau untuk mempersatukan umat, mendekatkan diri kepada Allah, dan insya Allah dalam video ini kita akan membahas satu persatu tentang apa aja yang ada dalam bangunan ini dan apa aja fungsi-fungsinya atau unsur filosofinya. Yang pertama kita lihat di bagian atas itu ada daun kelapa yang udah tua atau dalam bahasa orang Karaman disebut daun karisia. Yang kedua, di bagian lemari kita melihat ini ada gambaran kertas rokok lama. Nggak tahu nih eranya tahun berapa, sahabat muslim semua. Dan selanjutnya kita lihat ini ada di bagian depan sebuah bangku, dan samping kiri ada bangku panjang juga, dan samping kiri kanan juga ada, dan ada sebuah kincir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat ini kincir dan apa aja yang berhubungan dengan kincir ini, insya Allah akan kita bahas. Dan selanjutnya ada batu kelapa dan ada sebuah luka, dan selanjutnya ada sebuah kapal yang dimuseumkan. Dan ada juga luka-luka kecil sebagaimana kita lihat. Oke, sahabat muslim dan muslimat semua, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, seperti yang kita lihat, ini adalah daun batok kelapa atau daun keranjir. Ini sebuah simbol atau atau filsafah, sebuah filosofi bahwa ajaran almarhum ini adalah sebuah cahaya atau lentera dalam kegelapan, atau istilah orang Pareman atau Sensaria, ini adalah sebuah suluh bendang dalam nagari cahayu. Dan selanjutnya kertas rokok atau pembungkus rokok. Ini adalah salah satu unsur dakwah dari almarhum Sebiani Ungku Saleh semasa beliau masih hidup, untuk mengajarkan umat manusia bagaimana bertauhid kepada Allah dan bagaimana hidup di atas bumi, dalam arti kata berusaha ada rezeki tanpa hidup harus bermalas-malasan. Ya kalau kecewa orang piamanyo
kita akan lihat bagian kursi ini dulu. Bagian kursi ini, bagian depan ini kita disebut tempat sidangnya rajo-rajo atau tempat sidang yang diadakan oleh almarhum Syekh Binyang Kusya Al-Mukarram sewaktu beliau masih hidup. Dan di bagian depan ini ada tempat duduknya beliau almarhum Syekh Binyang Kusya, dan bagian kursi panjang yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu tempat kedudukan murid-murid almarhum Syekh Binyang Kusya. Dan di tempat ini juga lah kalau ada satu permasalahan, baik itu masalah agama ataupun masalah adat, disinilah akan dibahas dengan secara kebersamaan atau dalam arti kata bermusyawarah. Karena musyawarah adalah salah satu jalan terbaik untuk memutuskan suatu masalah. Sebagaimana yang disebut dalam video ini, karena ini adalah lokasi koperasi Islam almarhum Syekh Binyang Kusya Al-Mukarram, dan di sini banyak sekali unsur-unsur filosofi. Dan next, selanjutnya sahabat muslim, kita akan lihat ini adalah sebuah kincir air, tapi di sini adalah sebuah kincir kecil yang bagaimana dalam unsur filosofi almarhum ini adalah sebuah simbol pemikiran manusia, yang mana ada pasang surut dan pasang naik. Dan sewaktu almarhum Syekh Binyang Kusya Al-Mukarram masih hidup, ketika seseorang bertanya kepada almarhum atau seorang yang ada dalam permasalahan, maka almarhum menyuruh atau menganjurkan sebuah satu unsur syariat dengan bersedekah dan memutar kincir ini. Dan masih ada selanjutnya, ada luka batok kelapa dan luka kecil dan kapal. Oke sahabat muslim semua, sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Insyaallah dalam video selanjutnya saya akan bahas apakah ini yang tentang masalah luka, kelapa, dan ini luka kecil dan kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.